Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, kembali lagi kita di kelas yang sama, yaitu manajemen administratif. Setelah minggu lalu kita belajar tentang ruang lingkup organisasi atau budaya organisasi. Sekarang kita akan membahas tentang pokok materi yang lain, yaitu struktur organisasi. Kita langsung saja ya, apa saja yang harus kita pelajari pada minggu ini yang terkait dengan struktur organisasi. Yang pertama, tentu saja kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja pengertian struktur organisasi. Ini ada beberapa teori ya dari Prof. Komarudin, juga ada teori dari Winardi dengan bukunya Teori Organisasi dan Pengorganisasian. Jadi yang dimaksud dengan struktur organisasi menurut Profesor Komarudin, struktur organisasi itu merupakan susunan yang isinya adalah fungsi dan hubungan yang menyatakan keseluruhan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Itu tadi menurut Prof. Komarudin. Kalau menurut Winardi dalam bukunya Teori Organisasi dan Pengorganisasian, struktur itu adalah spesifikasi dari aktivitas-aktivitas kerja serta menunjukkan bagaimana fungsi dan aktivitas yang berbeda yang berkaitan satu sama lain di organisasi tersebut. Nah, itu pengertian dari Winardi. Ada juga pengertian dari Wisnu dan Nurhasana di bukunya Teori Organisasi, menyatakan bahwa struktur organisasi adalah sistem formal tentang hubungan, tugas dan wewenang, tentang tanggung jawab dan pekerjaan yang mengendalikan bagaimana setiap individu atau karyawan tersebut bekerja sama dan mengelola semua sumber daya, yaitu bisa jadi sumber daya manusia atau sumber daya finansial dan tenaga kerja untuk mewujudkan apa tujuan di awal yang sudah ditetapkan. Sedangkan menurut buku Teori Organisasi dari ahli Stephen Robin juga ada nih pengertian yang lain tentang struktur organisasi, yaitu mendefinisikan atau menjelaskan tentang tata cara, tentang tugas, tentang job deskripsi, job spesifikasi, ya juga pekerjaan yang dikelompok-kelompokkan dan dikoordinasikan secara formal gitu. Kemarin ada sedikit bahasan tentang job analisis ya, banyak sekali yang mungkin masih belum paham tentang job analisis. Job analisis sendiri itu perlu dilakukan sebelum kita akhirnya menentukan pekerjaan, jenis pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang pegawai. Jadi perlu yang namanya adalah sebuah analisa. Analisa ini didasarkan pada kompetensi dari pegawai tersebut, dari kemampuan yang dimiliki oleh si pegawai. Lalu apabila dia sudah diketahui sudah mampu melaksanakan pekerjaan A, misalnya kemampuannya dia adalah menganalisa keuangan atau kemampuannya adalah public speaking. Nah, tentu saja kita harus tempatkan dia di jabatan yang berkaitan dengan kemampuan yang dia miliki, ya itu yang disebut dengan job deskripsi. Kalau dia punya kemampuan di public speaking, otomatis kita harus letakkan dia di jabatan yang berkaitan dengan kemampuan public speakingnya, misalnya ada di jabatan bidang kehumasan. Nah, di kehumasan itu kan otomatis banyak sekali ya yang berkaitan dengan public speaking atau press release ya, penulisan berita seperti itu. Jadi job analisis ini adalah menganalisa sebuah pekerjaan yang pas, yang nantinya tepat bagaimana orang tersebut ditempatkan di bidang yang memang dia sesuai dengan kemampuannya. Jadi jangan bingung lagi ya apa itu yang dimaksud dengan job analisis. Baik, kita lanjutkan dulu. Setelah kita memahami tentang materi pengertian dari struktur organisasi, ini ada yang disebut dengan fungsi struktur organisasi. Nah, fungsinya ada 3. Yang pertama adalah tanggung jawab dan kedudukan. Jadi yang dimaksud di sini fungsi itu adalah kegunaan. Apa saja kegunaan dari struktur organisasi? Yang pertama, kegunaannya adalah untuk mengetahui tanggung jawab dan kedudukan dari para pegawai. Nah, di setiap organisasi tentu saja ya perusahaan tuh harus bertanggung jawab pada pimpinan, dan juga para pegawai di situ juga harus bertanggung jawab kepada atasannya. Nah, untuk bisa mengetahui tanggung jawab masing-masing para pekerja ini perlu adanya namanya struktur, supaya nanti ketika kita sudah menyelesaikan sebuah pekerjaan, siapa yang berhak mengevaluasi dan siapa pula yang berhak memberikan masukan. Itu tentu saja kita melihat kedudukan gitu ya. Kedudukan kita ini ada di karyawan di bagian mana,
siapa bawahan kita dan siapa atasan kita itu harus jelas. Makanya di sini perlu sebuah struktur organisasi untuk mengetahui apa saja yang kita kerjakan sebagai pegawai dan apa saja yang pimpinan bertanggung jawab atas hasil kerja kita. Gitu. Nanti supaya tidak tumpang tindih siapa bosnya, siapa anak buahnya gitu ya. Nanti jadi tertukar-tukar. Makanya butuh yang namanya struktur organisasi. Lalu yang kedua, kegunaan dari struktur organisasi adalah untuk mengetahui jalur hubungan pekerjaan. Nah, hubungan pekerjaan ini maksudnya setiap pegawai itu pasti memiliki beban kerja masing-masing, memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Nah, setiap pekerjaan itu saling berhubungan. Tentu saja untuk mengetahui hubungan antara pekerjaan satu dan yang lainnya itu membutuhkan struktur organisasi. Misalnya begini, di bagian keuangan itu nanti pasti berhubungan dengan pekerjaan yang lain. Misalnya adalah di bidang development atau di bidang pengembangan produk. Nah, kalau kita ingin membuat produk baru, otomatis kita butuh modal. Untuk mengetahui berapa modal yang diberikan, yang dimiliki perusahaan, tentu saja kita harus mengecek di bagian keuangan. Nah, siapa saja nih yang berhubungan dengan keuangan? Siapa yang harus kita berikan laporan keuangannya? Siapa yang harus kita mintakan proposalnya ke siapa di bagian keuangan? Tentu saja kita melihat strukturnya ke manajer atau ke bagian sekretaris manajer keuangan. Nah, dari sini kita mengetahui jalur hubungan pekerjaan antara satu bidang dengan yang lainnya karena adanya struktur organisasi. Begitu ya. Kita lanjut lagi yang fungsi ketiga, itu yang dimaksud adalah kejelasan uraian tugas. Sebenarnya kejelasan uraian tugas ini sama dengan menjabarkan tanggung jawab dan kedudukan. Ini sangat membantu sekali pihak pimpinan untuk bisa melakukan sebuah pengawasan atau sebuah evaluasi atas pekerjaan yang sudah dilakukan oleh para karyawan yang ada di bawahnya. Itu ya. Jadi ini fokusnya adalah untuk bisa melihat uraian tugas sudah dilaksanakan sejauh mana untuk melakukan sebuah evaluasi nanti. Jadi struktur organisasi ini penting. Fungsinya juga yang ketiga adalah supaya masing-masing karyawan memahami, mengetahui pekerjaannya. Lalu pimpinan juga mengetahui uraian tugas yang harus dilaksanakan para bawahannya, juga mengetahui bagaimana jalur hubungan antara bidang satu dan bidang yang lainnya. Itu adalah fungsi. Lalu kita masuk lagi yang disebut dengan faktor. Faktor apa saja yang mempengaruhi struktur organisasi. Oke, ini ada 4 faktor ya. Ada 4 faktor yang harus diperhatikan. Apa saja sih yang mempengaruhi struktur organisasi? Ini dimaksud ada 4 ya, ada 4 faktor. Yang pertama adalah strategi, lalu yang kedua ada skala organisasi, yang ketiga teknologi, dan yang keempat adalah lingkungan. Nah, skala, pertama strategi dulu ya. Strategi, apa yang dimaksud dengan strategi organisasi? Kenapa bisa mempengaruhi struktur atau susunan dari organisasi? Oke, strategi, ini maksudnya bagaimana? Strategi itu adalah sebuah rencana dari apa yang harus dilakukan, kegiatan apa saja yang harus kita lakukan agar kita mencapai tujuan yang ingin ditetapkan. Itu ya. Nah, struktur organisasi kan dibentuk sebagai suatu jalan untuk mencapai tujuan. Maka perlu adanya sebuah strategi atau sebuah planning. Nah, strategi inilah yang akan berdampak pada perubahan struktur organisasi. Misalnya aja kayak masa pandemi sekarang. Banyak sekali kan perusahaan yang pada akhirnya harus gulung tikar, atau ada juga yang dia bisa bertahan. Rata-rata yang pada bisa bertahan itu mereka melakukan sebuah perombakan struktur organisasi yang tadinya gemuk ya, yang terlalu banyak karyawan, dia akan lakukan sebuah perampingan atau melakukan efisiensi pegawai. Ya, ada yang di PHK ya, akhirnya terjadi PHK di mana-mana, memang tidak mengenakan, tapi memang itu adalah salah satu solusi yang bisa harus dilakukan karena kita harus melakukan beberapa pengiritan karena pemasukan juga tidak sebanyak sebelum ada masa pandemi. Rata-rata yang bisa bertahan itu adalah perusahaan yang memang akhirnya melakukan sebuah perombakan struktur organisasi. Nah, cara merombak inilah yang disebut dengan strategi, faktor yang mempengaruhi struktur. Jadi strateginya mau dirubah seperti apa, yang penting tujuan tetap tercapai, bagaimana tetap menghasilkan profit. Akhirnya berstrategi untuk organisasi, dilakukan perampingan, dilebih kecilin lagi, yang tadinya di bagian keuangan ada 5 orang atau manajer project di bagian project ada 5 orang, tinggal 2 orang saja, 1 orang bisa merangkap jabatan melakukan semua pekerjaan yang beragam gitu ya. Lalu kita lanjut lagi ke yang faktor kedua disebut dengan skala. Nah, skala organisasi ini
Yang dimaksud adalah jumlah penjualan. Nah, begini ya. Ketika kita menghasilkan suatu produk, tentu saja ada yang namanya laporan penjualan. Nah, di laporan penjualan ini kita akan bisa melihat jumlah berapa yang dihasilkan dari penjualan produk tersebut. Dari jumlah penjualan ini bisa dilihat berapa besar skala organisasinya. Semakin dia menghasilkan banyak jumlah penjualan, otomatis skala organisasi ini juga termasuk besar. Gitu ya. Lalu juga bisa kita lihat dari pangsa pasarnya hingga jumlah tenaga kerja atau SDM yang dimiliki. Kalian pasti bisa lihat perusahaan besar ya yang cabangnya sudah di berbagai negara. Kita sebut saja salah satu contoh, misalnya ada KFC atau ada jaringan hotel dari luar negeri, itu ya banyak, ada Pizza Hut, itu dari produk makanan ya. Ada juga yang ada Universal Studio atau ada Walt Disney gitu ya. Walt Disney kan cabangnya banyak, tidak hanya di Amerika ya, ada Walt Disney yang di Jepang, ada di Singapura dan sebagainya. Nah, tentu saja itu dia termasuk organisasi dengan skala besar. Ketika skalanya semakin besar, struktur organisasinya juga berdampak gitu ya. Struktur organisasinya juga berbeda dengan organisasi yang skalanya, yang jumlah penjualannya kecil begitu. Jadi orang-orang yang menyusun di organisasi juga mengikuti seberapa besar skala skup dari perusahaan tersebut gitu ya. Saya harap teman-teman bisa memahami untuk yang dimaksud dengan faktor skala di sini yang mempengaruhi struktur organisasi. Makin besar perusahaan, maka struktur organisasi juga akan mengikuti gitu. Lalu kita lanjut lagi dengan faktor ketiga yang disebut teknologi. Faktor teknologi di sini yang dimaksud adalah yang terkait tentang bagaimana sebuah pekerjaan bisa dilakukan. Nah, faktor teknologi ini menggunakan alat bantu. Alat bantu yang dimaksud adalah teknologi ya. Sekarang kita sudah serba digital, yang dimaksud itu bisa berbagai macam. Bisa yang dimaksud adalah aplikasi, bisa juga dengan AI, artificial intelligence, atau kecerdasan buatan, atau dengan berbagai information technology. Nah, ini fungsinya apa sih? Apa hubungannya sekarang teknologi itu bisa mempengaruhi struktur? Ya tentu saja, misalnya seperti ini. Sekarang sudah banyak sekali yang disebut dengan web camera. Ya, seminar juga semua sudah serba online, menggunakan berbagai aplikasi bawaan seperti Zoom, seperti Google Meet, Webex, dan sebagainya. Kuliah juga sudah online gitu ya. Nah, otomatis apa yang akan terjadi ketika semua sudah serba online? Bisa-bisa semua digantikan oleh robot. Jadi yang tadinya customer service ada orangnya, penjaga palang kereta misalnya, atau yang menjaga di bagian karcis harus ada orang, ya harus terdisrupsi dengan teknologi gitu. Nah, ini akan mempengaruhi nanti dengan para pegawai yang ada di organisasi tersebut. Strukturnya juga nanti akan mengikuti. Semakin dia terinvasi oleh teknologi, maka struktur organisasi juga akan mengikuti. Biasanya otomatis kecenderungannya strukturnya akan semakin ramping karena tidak lagi membutuhkan banyak pegawai atau tidak membutuhkan banyak lagi orang yang ada di organisasi tersebut. Nah, itu tadi faktor ketiga yang mempengaruhi struktur organisasi. Lalu ada faktor terakhir. Faktor terakhir yang mempengaruhi struktur organisasi yang disebut dengan lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini seperti apa? Yang dimaksud lingkungan adalah lingkungan yang dinamis. Lingkungan dinamis ini adalah lingkungan yang sangat berubah, kompleks sekali, yang sewaktu-waktu bisa mengikuti perkembangan situasi gitu ya, yang menuntut organisasi juga menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan tersebut. Lingkungan dinamis ini mendorong organisasi menyesuaikan struktur. Misalnya yang tadi saya sudah contohkan di era COVID, ketika semua orang tidak lagi mau keluar dan cuma mau dipesan antar untuk beli makanan ya. Nah, otomatis banyak sekali perusahaan yang banting setir, akhirnya pada mendaftarkan diri ya ke Gojek, GrabFood ya, GoFood dan sebagainya. Karena lingkungan yang menuntut seperti itu, karena lingkungan selalu berubah, otomatis strukturnya seperti apa ya berubah pula begitu ya. Jadi mengikuti, jadi lingkungan yang terjadi akan mempengaruhi susunan struktur organisasi yang ada di perusahaan tersebut. Oke, itu tadi adalah faktor yang mempengaruhi struktur organisasi.